Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, di channel Davis Electrical channel yang membahas mengenai ilmu listrik, khususnya di bidang electrical engineering system. Sahabat-sahabat semua, pada video sebelumnya ya, atau pada part yang keempat, kita sudah menyelesaikan perhitungan di iterasi ke-1 atau iterasi pertama ya. Kemarin sudah sampai di sini. Nah, pada video kali ini ya, atau pada part kali ini saya akan berusaha untuk mentuntaskan. Nah, namun nanti ada beberapa materi yang saya persingkat. Nah, maksudnya persingkat hanya hasil, rumus dan hasilnya saja. Maksudnya karena kita sudah mendapatkan iterasi pertama, maka untuk mencari iterasi-iterasi berikutnya sebenarnya sama saja. Oke ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi yang hari ini, maka saya ingin membahas sedikit mengenai komentar ataupun pertanyaan dari teman kita yang saat ini sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian ada juga beberapa rekan-rekan kita yang di luar sana yang sementara menyelesaikan tugas dari tugas mata kuliah. Nah, pertanyaannya hampir mirip ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya busnya di atas 3, ya katakanlah busnya sampai 70, bagaimana cara menghitung manualnya? Nah, pada prinsipnya, pada video-video sebelumnya, saya hanya mencontohkan 3 bus. Nah, maksud saya memberikan contoh 3 bus adalah agar mempermudah pemahaman basic ya. Jadi kuncinya adalah pemahaman basic dulu di 3 bus. Nah, nanti mudah-mudahan nanti ke depan lagi nanti akan coba saya contohkan beberapa bus-bus ya, misalnya 5 bus, 6 bus, 10 bus, sampai mungkin bisa 100 bus juga. Namun dalam perhitungan manual, kalau sudah di atas 5 bus, maka kita akan kesulitan untuk menulis gitu, maka kita menggunakan software. Nah, umumnya kita menggunakan software kalau hitungan manual adalah menggunakan MATLAB. Nah, sebenarnya MATLAB itu hanya sekedar alat saja. Namun di MATLAB itu kita menggunakan bahasa MATLAB. Jadi dalam perhitungan matematis, bagaimana teknik perhitungan kita, rumus-rumus kita ini kita konversikan dalam bentuk bahasa MATLAB. Nah, insya Allah di beberapa part ke depan, insya Allah nanti kita masuk ke sana. Nah, nanti coba kita bandingkan perhitungan manual kita ini dengan perhitungan MATLAB. Sebenarnya sama saja, karena kan dia komputer yang ngitung gitu ya. Jadi sebenarnya sama. Nanti mudah-mudahan bisa melanjut ke sana. Namun yang paling kuncinya adalah teman-teman harus paham basic ini dulu. Sehingga tidak bermasalah, misalnya nanti ada 15, 16, 70 bus, itu nggak akan jadi permasalahan kalau misalnya basic ilmunya didapat. Oke ya teman-teman. Stay tune terus di channel ini ya, di video ini. Saya sangat berharap kepada teman-teman tidak men-skip-skip, karena kalau di skip-skip nanti ada informasi yang terlewatkan. Nah, dalam pengetahuan basic aliran daya ini, kalau misalnya ada informasi yang terlewatkan, maka akan mengganggu perhitungan atau akan mengganggu pemahaman teman-teman. Oleh karena itu ditonton saja terus gitu ya. Nah, kalau misalnya lupa, skipnya jangan ke depan, skipnya di belakang gitu, nggak masalah. Oke ya. Kita lanjutkan materi ini ya. Oke, pada materi kemarin kita sudah sampai di nilai P atau Q mismatch atau perbandingan antara besar daya yang terjadwal dengan daya yang dihitung. Daya yang terjadwal sesuai dengan spek. Kemudian P atau Q-nya adalah yang terhitung. Nilai yang terhitung ini selalu berubah di dalam setiap iterasi. Yang berubah apa itu? Nah, yang berubah adalah nilai daripada delta yang kita cari ini. Delta ini maksudnya ini sudut daripada tegangan. Ya, di video atau di part kedua saya sudah jelaskan rinci ini. Ya, teman-teman tonton lagi video yang kedua, yang part pertama dan part kedua itu membahas tentang basic pemahamannya. Oke. Nah, setelah ini kita lanjut ya. Maka kita salin dulu nilai ini. Ya, P-nya ini kan sudah didapat ya. Ya, P-nya sudah didapat, nilai ini. Delta P2 ini adalah ini. Delta P2 itu adalah nilai ini dikurang nilai ini, atau delta P itu adalah nilai mismatch ya. Oke, sekarang nilainya di sini kita masukkan. Oke, 0,04211. Kemudian 0,1517. Kemudian minus 0,4253. Oke, kemudian dikali dengan nilai ini.
Nah, nilai ini kan sudah kita cari kemarin, ya. Lihat nanti di video sebelumnya, ini sudah ada semua di sini. Ya. Tinggal kita masukkan nilainya. Ini sama dengan, ya, nilai yang ini 31,452. Kemudian nilai ini minus 14,503. Kemudian nilai ini 1,927. Kemudian nilai yang ini minus 15,073. Kemudian 48,406. Ya. Kemudian selanjutnya nilai ini minus 1,1112. Kemudian nilai yang ini minus 8,8938. Kemudian nilai ini 3,9408. Kemudian yang terakhir 28,853. Kemudian dikali dengan ini. Ya. Ini adalah delta Du2 iterasi 1. Ini delta ya, delta ini iterasi 1 ya, maaf ya, ini iterasi pertama. Ini bukan Du tapi delta. Oke, delta Du3 iterasi 1, delta V2 iterasi 1. Oke. Sehingga kalau misalnya sudah seperti ini, yang dicarikan nilai ini, ya. Yang dicari nilai ini, maka ya kita salin kembali, ya. Delta Du2 iterasi 1, delta Du3 iterasi 1, kemudian delta V2 iterasi 1, itu sama dengan, berarti nilai ini dibagi ini, ya, nilai ini dibagi ini, berarti minus 0,4211, ya, 0,1517 minus 0,4253, ya, dikali dengan, nah, ini dikali dengan inverse. Kenapa kok inverse, Pak? Karena di dalam matriks itu matriks nggak bisa dibagi, berarti harus di inverse. Jadi nanti ini dikali ini, ya, maka hasilnya adalah, nah, ini di inverse dulu, dicari di kalkulator atau di MATLAB, ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada waktu luang saya akan coba bahas bagaimana perkalian MATLAB, ya, perkalian matriks, pembagian, penjumlahan, transpose, kemudian inverse. Ya, coba insya Allah mudah-mudahan. Nah, kemudian ini hasilnya adalah, ya, hasilnya ini minus 0,012826. Kemudian yang ini delta Du3 adalah minus 0,001312. Ya, kemudian yang terakhir ini V2-nya adalah minus 0,08 minus 0,01851. Oke, ini nilainya. Maka nilai ini, hati-hati teman-teman, nilai ini masih dalam bentuk, ya, nilai ini. Nah, sekarang bagaimana kita mencari, ya, ini kan sudah selesai sampai di sini, ini delta Du2 iterasi pertama, delta Du3 iterasi kedua, delta V2 iterasi 1, nilainya ini. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari berapa besar, atau bagaimana kita mencari iterasi yang berikutnya? Maka iterasi berikutnya, ya, iterasi berikutnya adalah ini delta 3, ya, itu sama dengan nilai daripada delta Du2 iterasi 1, ya, ini ditambah dengan nilai ini delta Du2 iterasi 1. Oke, hasilnya berapa ini, ya, delta Du2 ini. Tapi ingat, ini kemarin nilai ini sudah dalam bentuk derajat, ya, hati-hati. Yang kita hitung ini adalah dalam bentuk, penjumlahan ini masih dalam bentuk radian, ya. Kemarin ini radiannya 0,8675, ini 0,0120, ini kemarin nilainya, ya.
Oke, nilainya ini 0,012. Maka nilai ini ditambah ini. Nilai ini kita masukkan. Berarti 0,8675 ya, ditambah delta ini. Delta ini nilainya kan ini. Minus 0,012826. Oke. Kemudian berikutnya lagi, delta ini delta 2, ini delta 3, iterasi ketiga. Ini maksudnya yang digunakan dalam mencari epsilon nantinya. Ya, delta 3 iterasi 1 ditambah 3 1. Kan nilainya delta 3 0,0120 ditambah delta 3 sana minus 0,001312. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah besar V2 iterasi ketiga. Itu V2 iterasi kedua, iterasi ke-1 ditambah delta V2 iterasi ke-1. Nah, V2-nya nih 0,04 ditambah nilai itu minus 0,61851. Oke. Maka kita masukkan angkanya ya. Nilai ini adalah ya, ini dikurang ini, kemudian ini dikurang ini kan plus sama minus jadi minus ya. Maka hasilnya delta 2 itu adalah minus 0, berapa ini? 0,099583. Oke, ini lagi. Kalau yang ini adalah 0,01070. Kemudian untuk V-nya, V2 adalah 0,882. Oke. Ini masih dalam bentuk radian. Maka kita rubah dalam bentuk derajat. Nah, dalam bentuk derajat berarti 1 derajat ini sama dengan 180 derajat per pi. Jadi tinggal dikali. Jadi nilai ini kali ini ya. Maka kalau kita bisa tulis ya, yang delta 2-nya ya, delta 2 iterasi kedua, maaf ini iterasi kedua ya, sorry ya, ini bukan iterasi ketiga, ini iterasi kedua, ini kedua ya, iterasi kedua itu sama dengan ya, nilai ini dikali dengan nilai ini, nilai ini dikali dengan nilai ini, maka didapatlah minus 5,705. Kemudian delta 2 iterasi 2, delta 3 ini, kemudian ini sama dengan 0,6131. Kemudian V3 itu sama dengan berapa ini? V3 ini. V3 masih tetap ya, ini ya nilainya ya. Kan dia kan nggak dikali dengan ini, yang dikali dengan ini kan hanya bentuk derajatnya aja, yang sudut-sudut ini, delta ini. Itu nilainya adalah 0,882. Nah, maka kalau kita mau mencari nilai daripada epsilon, maka kita harus bandingkan nilai ini. Tapi ingat, nilai ini digabung dengan nilai sudut. Berarti kalau mencari nilai epsilon ya, epsilon itu kan berarti V ya, V ini V2 ya, iterasi 1 ya, dikurang ini V2 ya, V2 itu ya, V2 dikurang V2 iterasi 1. Ingat, V2 ini ya, V2 iterasi 1 ini dan V2 iterasi ini, itu V-nya adalah V2 dikali cos sudut daripada V2 tadi ya. Nah, ini berapa nilainya tadi delta ini ya? Delta 2 ditambah V2 ya, iterasi 2 dikali sin delta iterasi 2. Oke. Nilai ini cari. Oke. Kalau kemarin kan sudah ketemu nih nilainya. Ya, ini nilainya sudah dapat. Sekarang tinggal nilai ini. Ya.
maka nilainya adalah nilai ini, ya, ini masukkan nilainya, angkanya dimasukkan V2, ya. V2 itu kan nilainya ini, oke, 0,882 dikali cos dari sudut ini minus 5,705 ditambah, ya, 0,882 sin minus 5,705, ini ada J nya, ya. Nah, maka hasilnya adalah 0,73926 tambah J 0,48171. Ini dibandingkan dengan nilai ini yang kemarin, yang sebelumnya, ya, iterasi V2 iterasi 1. Itu hasilnya adalah yang kemarin 0,23022 ditambah J 0,87091. Nah, untuk mencari epsilon ini, nilai ini yang kita gunakan, ya. Nih. Yang kita bandingkan ini dikurang ini. Maka nilainya itu masih dapat sekitar 0, ini masih 0,5. Epsilonnya masih 0, sekitar 0,5. Nah, kita masih mencari lagi, sehingga iterasi sampai di iterasi kedua itu nilainya masih belum mencapai nilai epsilon, sehingga kita harus mencari lagi iterasi berikutnya. Oke, iterasi berikutnya kita sudah menggunakan nilai ini. Berarti kita ini rubah kembali, ya. Ini kita hapus lagi kembali, kita mulai lagi dari awal mencari delta P2, ya, delta P3, delta Q1, nilai ini, ya, yang kemarin di video berikutnya, yang di video sebelumnya, yang kita cari lagi. Kemudian kita masukkan lagi nilai-nilai ini. Tapi ingat, nilai ini setiap berganti iterasi, maka berganti pula nilai ini. Nah, ini kan iterasi pertama, ini iterasi kedua. Kemarin sebelum dapat ini, kita pakai gunakan iterasi 0. Iterasi 0 maksudnya iterasi awal. Nah, iterasi awal kan nilainya delta ini ya sama dengan 2, 0, ini 0, ini iterasi 2 itu sama dengan 1. Kenapa kok iterasinya 1? Nah, di komen-komen sebelumnya ada rekan-rekan kita bertanya, Pak, kenapa sih kok hasil estimasi awalnya yang V2 kok harus 1? Nah, kenapa kok mesti harus 1 V2-nya, Pak? Nah, karena nilai 1 itu, ya, biasanya di setiap bus itu tidak akan melebihi atau tidak akan jauh daripada nilai slack bus. Karena slack bus nilainya 1, sudutnya 0, maka nilai bus-bus yang lain-lainnya itu tidak akan jauh daripada nilai slack busnya. Oleh karena itu namanya kita menestimasikan supaya tidak terlalu jauh, maka nilainya kita mencari di dekat dengan nilai slack bus. Misalnya teman-teman menggunakan nilai V2 iterasi 0 atau estimasi awal menggunakan 1,02 silakan, 1,03 silakan. Tapi jangan terlalu besar, misalnya menggunakan estimasi 3 atau 4 itu terlalu besar. Maka gunakan yang kecil. Namanya estimasi. Kenapa kok harus kecil? Supaya range yang kita cari nggak terlalu jauh. Nah, pada video yang sebelumnya elemen dasar aliran daya ada kenapa nilai epsilon itu dibatasi, ya, supaya range yang kita mencari itu nggak terlalu jauh. Oke, ini saya hapus dulu, ya, nanti kita masuk kepada iterasi yang ketiga, ya, iterasi yang ketiga. Yang ketiga, untuk iterasi yang ketiga menggunakan nilai-nilai ini. Oke, hapus dulu. Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Kemarin yang ini adalah iterasi kedua. Sekarang kita masuk ke iterasi ketiga. Ini sudah selesai, ya, kita dapat nilainya ini. Ini sudah diproses. Sekarang kita masuk ke iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua saya tidak menjabarkan kembali, ya, saya langsung ambil hasilnya dari delta P dan delta P2 dan P3 dan delta Q2. Itu teman-teman cari sendiri, ya. Yang jelas P terjadwal itu tetap 4. Kemudian P2 inilah yang akan berganti nilainya, ya. Sehingga nilai daripada ini, ya, hasilnya adalah, ya, ini kalau dicari minus 0,7
0108 ya, nilai P delta P ini. P terjadwal dikurang nilai P ini ya. Kemudian berikutnya lagi adalah ini nilainya 0,0035. Kemudian di sini ada 0,0122. Oke, sama dengan dikali. Kemudian dicari lagi nilai ini. Ya, masukin seluruh nilai-nilai yang ada. Kemudian yang dirubah hanya nilai sudut yang kita dapat terakhir. Ingat, hati-hati. Sudut di sini adalah sudut dalam bentuk degree, bukan radian. Ya, kalau ini masih dalam bentuk radian, ya, sudah kita rubah kemarin ini. Maka kalau kita cari hasilnya, nilainya adalah 10 ya, 30,785. Kemudian nilai diferensial P2 terhadap 3 itu adalah minus 14,238. Kemudian di sini nilai yang ini itu nilainya adalah 1,2574. Nah, ingat, nilai yang di sini dengan di sini itu sama. Berarti nilai ini yang kita salin saja, nggak usah dicari. Hasilnya pasti sama. Pun juga misalnya berbeda hanya di belakang koma sini. Jadi tetap sama ini nilainya. Jadi nilainya adalah 14,238. Ya. Kemudian nilai P3, delta P3 dengan delta sudut daripada V3 itu adalah 47,097. Nih. Ya. Kemudian berikutnya lagi nilai P3 ini ya. Ini adalah minus 0,91954. Oke, kemudian yang ini minus 9,0878. Kemudian nilai delta Q2 terhadap delta sudut daripada tegangan di bus 3 adalah 4,0261 ya. 27,664. Oke. Nah, kemudian dikali dengan delta 2 iterasi ke 2. Delta 3 iterasi kedua. Delta ini delta tetapi adalah V2 iterasi kedua. Nah, hati-hati di sini jangan salah. Ya. Kalau delta ini terhadap sudut daripada 2, sudut dari V2 iterasi kedua. Kalau di sini adalah ini estimasi yang kita dapat, ya, estimasi yang kita dapat nilainya ini. Maka masukkan nilainya, ya. Nilainya adalah minus 0,0035. Kemudian di sini 0,000423. Kemudian di sini 0,00055. Ya. Oke. Nah, kemudian dari sini, dari nilai ini ya. Dari nilai ini untuk mendapatkan ini kemarin kan ini kita inverse ya. Hati-hati ini di inverse ya. Saya ulangi lagi biar jelas. Nah, ini kita pindah dulu di sini. Delta 2. Ini delta 3. Ini delta V2. Ya. Nah, kemudian ini minus 0,108, minus 0,0035, 0,0122. Nah, kemudian dikali dengan inverse. Ya, dikali dengan inverse daripada matriks Jacobi yang kita dapat. Hasilnya ini. Selanjutnya setelah dicari nilai inverse maka ketemu nilai ini ya. Yang berikutnya ya. Berikutnya adalah untuk menentukan nilai dari delta 2 iterasi 3 ya, maka kita mencari nilai, kita masukkan nilai ini ditambah dengan nilai ini. Jadi ini iterasi ketiga ya. Ya, delta 2 iterasi 2 iterasi kedua ditambah delta 2 iterasi kedua. Ini sama dengan
Ya, nilai ini. Ingat, yang kita gunakan masih dalam bentuk radian. Sehingga kita rubah dalam bentuk degree. Ya. Ditambah nilai ini. Minus 0,0035. Kemudian delta 3 iterasi ketiga yang akan kita gunakan itu iterasi 2 ditambah delta 3 ya, iterasi 2 sama dengan nilai ini 0,010702 ditambah minus 0,000 nolnya ada 4 ya, 423. Oke. Kemudian mencari V2 iterasi ketiga itu sama dengan nilai ini ya, berarti V2 iterasi kedua ditambah delta V2 iterasi 2 sama dengan 0,882 ditambah nilai ini 0,0055. Oke. Maka setelah kita cari nilainya adalah ini sama dengan ya. Ini kan dijumlah saja, ini sama ini sama ini sama ini. Maka ini hasilnya 0, masih minus ya. Minus 0,0999. Kemudian di sini 0,001065. Kemudian di sini 0,8818. Maka kita cari nilainya. Ya, nilai di sini sudah dapat. Ini nilainya dalam bentuk masih dalam bentuk degree ya. Maka ini dua nilai ini kita kalikan dengan 180 per pi. Ya. Jadi kalau kita kalikan ini kali ini ya, maka hasil ini adalah minus 5 minus 5,7258. Kemudian ini dikali ini hasilnya adalah 0,6105. Oke. Kalau ini nggak usah dikali dengan ini karena ini kan bukan sudut, ini udah dalam bentuk tegangan ya. Oke, kita masukkan angkanya ya. Delta 2 ya, delta 2 minus 5,7258. Ini delta 2 delta 3 iterasi 3 0,6105. Kemudian untuk V2-nya itu sama dengan 0,8818. Oke. Ini tadi dalam bentuk radiannya masih 0,09999. Kemudian ini 0,001065. Ini dalam bentuk derajat. Ini masih dalam bentuk radian. Hati-hati, terkadang kita terkecoh di sini ya. Kita sudah sampai di nilai ini, kita lupa kalikan dengan ini. Ya, atau kita sudah sampai di sini, kita lupa menjumlahkan nilai ini. Ya, untuk mencari iterasi ini. Jadi nilai ini bukan untuk langsung dipasang di iterasi ketiga, bukan. Tapi harus dijumlah dulu. Ya, nilai delta yang estimasi tadi yang di awal, kemudian dengan nilai yang kita cari dengan menggunakan nilai ini. Ya, maka seperti ini. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar. Terkadang banyak kekeliruan di situ. Oke. Kita sudah dapatlah nilai ini ya. Kemarin kita sudah membandingkan nilai ini ya. Ini epsilonnya sama dengan 0,5 sekian-sekian ya. Berarti kan kita masih mencari. Sekarang kita bandingkan lagi nilai epsilon daripada ini. Nah, ini berapa? Nah, hati-hati, jangan langsung membandingkan nilai sama ini nilai ini. Kita harus masukkan dulu rumusnya. Ya. Rumusnya itu kalau V ya. V2 ya, iterasi kedua ya, dikali dengan cos theta atau cos delta ya, cos delta daripada 2 iterasi 2 ya, ditambah V2 ya, sin delta 2 iterasi 2.
Ya. Ini yang pertama nanti. Ya, kemudian cari nilainya berapa. Ya. Ini kalau kita cari masukkan nilainya, ya masukkan nilainya ini 2 ini, nilainya kan ini. Ya. Kemudian cos nilai delta 2 itu nilainya ini. Ya, ya dalam bentuk sudut, jangan yang degree-nya, jangan yang radiannya dimasukin. Ya, sehingga ya kita masukkan nilainya ya. Ini 0,8818 cos. Cosnya delta ini. Berarti minus 5,7258 ditambah 0, ini pakai J ya. Kan sudah dalam bentuk bilangan kompleks. Nah, jangan tanya lagi apa sih bilangan kompleks ya, lihat video yang sebelumnya. Oke. Maka kalau kita jabarkan nilai ini, maka hasilnya ketemulah 0,74833 ditambah J 0,46647. Oke. Ini nilai daripada V3 iterasi, V2 iterasi ketiga. Oke. Nilai inilah yang akan kita bandingkan dengan nilai yang sebelumnya. Dan nilai yang ini. Ya. Nah, tadi nilai yang ini itu adalah V-nya ya, V2 iterasi kedua. Itu nilainya dalam bentuk bilangan kompleks 0,73926 ditambah J 0,48171. Nah, sehingga yang akan kita bandingkan itu adalah nilainya ini. Yang bilangan realnya. Ini. Ini ya. Dengan ini. Oke. Jadi nilai epsilon ya, itu sama dengan Vn ditambah 1 dikurang Vn ya. Vn ini adalah ini. Berarti V2 iterasi ketiga dikurang V2 iterasi kedua. Hasilnya berapa di sini? Ya, persyaratan epsilon kan kemarin 1 kali 10 pangkat minus 5 disampai dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 ya, 5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, maka kalau kita cari ya, kalau kita cari errornya itu nanti ini, teman-teman kurangin, ini kurang ini. Ya. Maka dia masuklah errornya nanti 0,00897. Nah, kalau di sini kan nilainya masih di bawah ini, maka kita harus mencari lagi iterasi yang berikutnya. Oke, ini kita salin dulu epsilonnya ya. Ini 0,0 ya, 0,0897. Oke. Ya. Maka kita perlu lagi nanti mencari lagi nilai sampai iterasi berikutnya, ya. Nah, ini kita hapus dulu, ya. Catat baik-baik, ya. Ini catat benar-benar perubahan-perubahannya. Kita masuk kepada iterasi yang keempat, ya. Ini kan iterasi kedua, ini iterasi ketiga, kita masuk iterasi keempat. Ini saya hapus, ini catat dulu, salin dulu, ya. Salin dulu tahapan-tahapannya. Saya hapus dulu ya. Kita lanjut kembali untuk iterasi yang keempat ya. Jadi, begitu kita sudah mendapatkan nilai iterasi daripada ketiga yang epsilonnya adalah 0,00897, maka kita perlu mengulang kembali ya. Delta P2-nya dicari lagi ya. Nah, di delta P2, delta P3 dan delta Q2 yang kita ketahui bahwa nilai ini kita dapat dari P jadwal ya. P jadwal itu masih tetap sesuai dengan spek ya. Kemudian yang akan berubah adalah hanya ini. Nah, nilai ini itu adalah nilai P2 terhitung. P2 terhitung, P3 terhitung dan Q3 terhitung. Nah, nilai-nilai ini dipengaruhi oleh bergantinya sudut-sudut ini dan tegangan ini. Nah, pada iterasi keempat, ya, nilai P2, P3, dan Q3 ini hampir sama dengan nilai terjadwal. Ya, selisihnya sangat kecil. Ya. Nilainya adalah 0,000688 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini nilainya minus loh ya. Kemudian di sini juga minus
yang keduanya delta P3 itu 0,0001234 ya. 00278. Nah, kemudian untuk yang Q2 itu adalah minus 0,00001053. Oke. Kemudian sama dengan, nah, ini adalah 8,8 kali 10 pangkat minus 6. Ini 2,7 kali 10 pangkat minus 6. Ini 1,05 kali 10 pangkat minus 5. Ya, jadi nilai dari delta Q dan delta P dan delta P-nya sama kecil sekali. Oke, lanjut kita masuk ke nilai daripada matrik Jacobi. Nah, matrik Jacobi seperti yang sebelum-sebelumnya, lihat di part 2 dan part 3 cara mengisinya ya. Saya ulang kembali cara mengisinya. Masukkan lagi nilai-nilai parameter-parameter diferensial terhadap P2 terhadap delta 2 nilainya ya. Lihat di video sebelumnya. Masukkan lagi nih angka-angka ini ya. Maka kalau kita cari maka didapatlah nilainya di sini ya 30,763 ya. Kemudian di sini minus 14,228. Kemudian yang nilai ini itu 1,2387. Kemudian nilai di sini itu sama ya. Nilai di sini minus 14,228. Kemudian lanjut di sini 47,088. Kemudian yang di sini itu minus 0,9144. Kemudian berikutnya sini 9,0923. Kemudian yang ini yang Q2 terhadap delta 3 atau sudut tegangan 3 yaitu 4,0258 ya. Kemudian yang terakhir adalah 27,629. Oke, dikali ya. Dikali dengan nilai delta yang akan dicari delta 2 iterasi 3, delta 3 iterasi 2, iterasi 3, kemudian delta V2 iterasi 3. Oke, sama dengan. Nah, saya ulang kembali nilai ini ya teman-teman semua di rumah. Nilai-nilai ini kita cari karena di sini sifatnya kali ya. Ya, ingat dalam perkalian begini kalau titik itu kali ya. Ya, saya tidak simbolkan X karena dalam perhitungan matematika X itu adalah termasuk bilangan penyusun. Maka nanti di dalam materi-materi saya untuk perkalian itu titik ya. Ya. Kemudian kita coba ini konversikan cara membaginya. Ini dilempar ke sini ya. Kalau ini nilainya ada, ini nilainya ada, kemudian ini yang dicari. Maka delta Du2 iterasi 3, delta Du3 iterasi 3, delta V2 iterasi 3 ya. Itu sama dengan, nah ini nilai ini dibagi kemari ya, nilai ini minus 0,000088 minus 0,00000278 minus 0,00001053 dikali dengan inverse daripada matrik Jacobi. Ini di inverse ya, di inverse. Nah, maka hasilnya ya. Nah, hasil daripada inverse-nya ini ya, ini menjadi minus 0,00002857. Kemudian yang ini, yang delta 3-nya, delta 3 iterasi ketiganya 0,00001015. Kemudian minus 0,0000012345674655. Oke. Ya, nilainya ini. Jadi nilainya ini. Ya, ini kali 2,8 kali 10 pangkat minus 7. Ini 1,015 kali 10 pangkat minus 8. Ini 4,6 kali 10 pangkat minus 7. Ya. Sehingga
kalau kita ingin, ini kan masih dalam bentuk radian ini. Jadi kalau kita mau mencari nilai berapa besar daripada delta 3 iterasi keempat, maka delta 2 iterasi ketiga ya ditambah, ini dia. Oke, berikutnya juga delta 3 iterasi 4 sama dengan delta 2 iterasi 3 ya, tambah delta 3 iterasi 3. Kemudian untuk V2 iterasi 4 itu V2 iterasi 3 ditambah V2 iterasi delta ya. Oke, sama dengan sekarang coba kita jumlahkan. Masukkan nilainya. Delta 2 ini, ingat yang penjumlahan ini masih dalam bentuk degree, masih dalam bentuk radian ya. Hati-hati, jangan nilai ini yang kita konversi menjadi derajat, tapi nilai penjumlahan ini dulu ya. Karena iterasi berikutnya ini yang akan kita gunakan, iterasi ini ya. Kalau kita hanya sampai di sini, maka ini kan nilainya ini ya. Maka untuk iterasi berikutnya kita sudah menggunakan nilai ini. Nilai iterasi berikutnya penjumlahan iterasi awalnya ditambah dengan penjumlahan iterasi yang dicari. Oke, dimasukkan nilainya ini. Ya, 2 nilainya ini. Nih, 0,099. Kemudian ditambah dengan ini. Kemudian 0,001065 ditambah dengan ini, ya. Maka ya, hasilnya nanti ya itu menjadi minus 0,099934. Di sini minus 0,010655. Kemudian tegangannya 0,88181. Oke. Maka nilai inilah yang akan kita rubah dalam bentuk degree atau dalam bentuk derajat. Maka kedua nilai ini ya kita kalikan dengan 180 pi kuadrat. 180 per pi ya. Maka kita buat di sini. Ini delta 2 iterasi 3, delta 3 iterasi 4, V2 iterasi 4. Nah, coba teman-teman di rumah ini dikalikan sama ini, kemudian ini dikalikan dengan ini. Maka hasilnya teman-teman ya, nilainya persis sama dengan iterasi sebelumnya. Oke. Ini 0,6105. Ini sama 0,8818. Ditambah lagi 1. Teng. Nah. Ini degree-nya atau radiannya dia 0,099934. Sini minus ya. 0 minus 0,10655. Ya, ini enggak minus ya. Ini enggak minus ini. Oke, nilai ini. Maka kalau kita sudah dapatkan nilai ini, maka tahapan berikutnya adalah kita bagaimana mencari nilai epsilon. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal kemarin, kita epsilon ini kita perbandingkan. Nah, oke. Nah, kalau nilai ini dibandingkan nilai ini selisihnya cuma satu angka ini, ya, satu angka di sini. Jadi kalau kita cari adalah epsilonnya, itu epsilon di iterasi keempat, ya, ini iterasi keempat, itu sama dengan 0,000001, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, nilainya ini berarti jelas ini sudah sesuai dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 sampai dengan ya 5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ingat ini ya, mencari ini Anda harus masukkan dulu nilai ini ya. Jadi nilai V2 dikali cos ditambah J, nilai V2 ditambah sin daripada ini ya. Jadi karena nilainya ini sama, pasti ya hasilnya sama gitu ya. Nah, jadi ingat dalam kita mau memasukkan perhitungan aliran daya, yang awal untuk perhitungan aliran daya kita harus mencari berapa besar tegangan ya di bus 2 ini ya. Hubungannya nanti adalah berapa besar dari
daya aktif dan reaktif di slack bus. Ya, untuk itu yang pasti yang harus bicara adalah nilai arus. Nah, sementara untuk mencari nilai arus kita harus mengetahui besarnya tegangan. Jadi kalau arus kan misalnya arus yang berada di kan arus itu kan mengalir dari bus 1 ke bus 2 atau bus 2 ke bus 3, bus 3 atau bus 1 dan sebaliknya. Jadi dari antara bus 1 ke bus 2 ini kan ada line, ya. Jadi yang kita tanya adalah nanti berapa besar arus yang dari bus 1 dari slack bus ke bus 2 atau dari bus 1 ke bus 3. Nah, arahnya ini yang harus diketahui pertama adalah berapa besar impedansi atau admitansi yang kita cari, ya. Kan sudah kita cari nih di awal nih. Nah, matrik Y-busnya, ya, atau admitansi barunya kita sudah dapat. Kemudian kita harus mengetahui berapa besar tegangan dari sumber, berapa besar dari tegangan penerima. Nah, kalau dari besar dari tegangan sumber di slack bus, itu kan sudah jelas 1, sudutnya 0. Kemudian di bus 2, ya, di bus 2 itu kan kita mesti mencari, ya, inilah nilainya. Nilai ini kita sudah dapat, ya, nilai ini. Berarti di bus 2 adalah 0,881, ya. Sudutnya ini sudah dapat nih, minus 5, 7, 2, 8 ini. 7, 2, 5, 8. Jadi kita sudah mengetahui untuk mencari arus di sini, besar tegangan di sini sama tegangan di sini sudah diketahui. Nah, jadi impedansinya sudah diketahui, ya. Kan kalau mencari besar arus kan tinggal V kali R toh. Kalau rumus dasarnya V kali R. R-nya itu adalah ini nanti. Nah, admitansi ini. Jadi dia kan seper Z, ya. Nah, jadi kita tahapan berikutnya adalah mencari besar arus, ya. Nah, kemudian sebelum kita mencari besar arus, kita harus ketahui juga dulu berapa besar daya aktif dan reaktif yang dikirimkan dari slack bus ke sumber, ke PV bus atau ke load bus. Oke, ya, ini rekan-rekan catat semua dulu, ya, catat semua dulu yang sekiranya ada koreksi-koreksi dari teman-teman silakan komen, ya, di kolom komentar, ya. Kalau teman-teman betul-betul mencari atau menghitung, maka selisihnya itu hanya nanti di nilai-nilai akhir ini, Pak, ya. Ya, teman-teman semua, ya. Nanti selisihnya itu hanya di akhir-akhir ini nilai-nilai. Jadi karena kan pembulatan-pembulatan dalam kalkulator ataupun dalam perhitungan MATLAB, ya, misalnya cari dalam MATLAB, maka nilainya hanya sisa-sisa ini aja. Jadi pokok-pokok poinnya itu ya angka-angka di depan ini, ya. Oke, begitu saja teman-teman. Jadi ini kita hapus semua, kita masuk ke tahapan berikutnya, mencari besar daya aktif reaktif di slack bus, kemudian mencari besar daya reaktif yang ada di PV bus, ya. Kalau di load bus kan sudah jelas, load bus kan sudah ada P dan Q-nya. Sekarang kita mencari besar daya reaktif di bus 3 dan daya aktif reaktif di slack bus. Oke, saya hapus dulu ini, ya. Ini yang saya sisakan hanya nilai ini saja, ya, yang kita akan gunakan. Hanya nilai ini aja yang kita gunakan. Nah, perlu diketahui kalau teman-teman sudah mencari berapa iterasi, maka iterasi sebelum dia konvergen nilainya itu yang kita ambil, ya. Jangan teman-teman nanti ngambil yang nilai yang di sininya, nggak usah. Ya, jadi epsilon sebelum epsilon tercapai, nilai yang ini yang kita ambil nilainya. Jadi nilai ini, kebetulan saja nilai ini sama. Ya, jadi nilai ini yang kita gunakan. Ya, nanti kita masukkan angka. Kita hapus dulu nih. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai delta 2, delta 3, dan V2, maka selanjutnya kita mencari berapa besarnya S1 atau daya aktif reaktif di slack bus, ya. Kita gambarkan kembali, ya. Ini kemarin sistemnya, ya. Sistemnya seperti ini. Ini seperti ini, ya, sistemnya kemarin. Di sini selain ada pembangkit, di sini juga ada generator, ya. Oke. Yang kita cari adalah berapa daya aktif dan reaktif di bus 1. Ini bus 2, ini bus 3. Oke. Ya, untuk mencari daya aktif reaktif atau mencari S, itu rumusnya adalah S sama dengan V dikali I konjugat, ya. V-nya di sini adalah
V1 ya. I-nya adalah I1. Nah, I1 ini adalah ya, I1 ini adalah ya, I1 12 dan I1 3 ya. Nah, kemudian kita cari berapa I1 ini ya. V1 itu ya, I1 itu adalah I12 ditambah I13. Maksudnya apa? Jadi I yang ada di sini itu adalah arus yang berada antara bus 1 dan bus 2 dan bus 1 dan bus 3. Makanya ini nilainya. Maka di sini kita mencari dulu berapa besar arus I12, I13 ya. Oke, kita cari rumusnya adalah Y12 ya dikali dengan V1 dikurang V2. Oke. Sekarang masukkan angkanya Y12. Y12 ingat, ini nilainya yang kita ambil adalah yang bilangan kompleks ya. Bilangan kompleksnya berarti 3,8461 dikurang J 19,0781 dikali V1. V1 itu kan 1 sudutnya 0, berarti 1 ditambah J 0 ya. Kemudian dikurang V2. V2 itu nilainya ini ya. Nilainya 0,88 nanti dikali dengan cos-nya ini ya. Maka hasilnya kalau kita dikalikan cos 0,8749. Kemudian V2 dikalikan dengan sin ini. Hasilnya adalah minus J 0,0879. Oke. Nah, kalau kita eksekusi nilai ini ya, maka akan keluar nilainya minus 8,0023 dikurang J 6,6337 ya. Di sini nilainya ya. Jadi teman-teman selesaikan. Kemarin cara penjumlahan bilangan kompleks. Nah, lihat di video-video saya sebelumnya itu ada bilangan kompleks. Kemudian setelah kita mendapatkan I12, maka kita bisa mencari besar nilai I21. Nilai I21 itu sama dengan minus dari I12. Nah, kalau I-1 I12, maka nilainya adalah kebalikan daripada ini. Maka di sini ada 8,0023 ditambah J 6,6337. Oke. Ya, nih. Selanjutnya I13 berarti Y13 dikali dengan V1 dikurang V3. Oke, masukkan angkanya. Y13 nilainya ini. Ingat, yang kita ambil adalah yang bilangan kompleksnya. Berarti 7,3761 dikurang J 31,6122. Ya, kemudian dikali dengan V1, 1 ditambah J0 dikurang V3. V3 itu kan 1,2 dikali dengan sudut ini, dikoskan. Maka hasilnya mendapat 1,0199 ditambah ya J. Nah, ini dikos di sinnya ini. Maka hasilnya 0,01087 semua, maka dapatlah hasilnya menjadi minus ya. Minus 0,14752 ditambah J 0,63224. Oke. Nilainya ini. Maka kalau untuk mencari berapa besar nilai I31 berarti kebalikan minus daripada I13. Itu sama dengan nilai ini kebalikannya. Maka ini menjadi plus 14752 dikurang J 0,63224. Oke. Yang terakhir mencari I23. Berarti Y23 dikali V2 dikurang V3. Masukkan angkanya. Y23 ini. Berarti 2,7027 dikurang 16,2162 dikali ya V2 nilainya ini 0,8749 dikurang J 0,0879.
Nah, dikurang nilai V3. 1,0199 ditambah J 0,00 ya 1087. Oke. Maka kalau kita cari hasilnya adalah ini nilainya ya 6,8299 ditambah J 5,660. Maka kebalikannya daripada 23 itu adalah minus 6,8299 kurang J 5,660. Oke. Kalau ini sudah kita dapat ya, maka kita bisa mencari nilai ini ya. Ini S1 ya. S yang di sini. Maka masukkan angkanya ya. V1. V1 itu kan 1 ditambah J0 dikali ini ya. Berarti nilai I12 ditambah nilai 13 ya. Kita masukkan angkanya. Minus 8, ya ini 8,0023 dikurang J 6, ya 6337 ya dikurang ditambah 13 ya 13 mana 13 ini 13 ya minus 0,14752 ditambah J 0,06 ya 0,63224. Oke. Maka kita bisa jumlahkan ya. Ini diselesaikan dulu yang di dalam kurung, baru dikalikan dengan ini. Ya. Ini hasilnya adalah ini ingat ya, ini kita perlu kali dengan 100. Ya, ini 100-nya adalah S base ya. Oke, berarti didapatlah nilainya 1103,2 ditambah J 318,39. Nah, nilai inilah yang megawatt. Nah, ya, ini yang megawatt, ini yang megafarad. Jadi ini daya aktif, ini daya reaktifnya. Oke, sekarang kita lanjut mencari besar nilai daripada ya S12. Ya, nilai S12. Daya aktif reaktif ya atau aliran daya pada bus 12 ya. Bus 12 adalah ini, nilai 1 ke 2. Jadi nilai di sini kita akan cari berapa besar aliran dayanya. Ya. Yaitu berarti V1 dikali dengan I12 ya. I12 ingat I12 ini adalah I konjugat kemudian dikali dengan 100 MVA. Ya, I12 tadi berapa? V1 berarti 1 ditambah J0 dikali I12. I12 ini. Ya, ini ingat ya, yang konjugat saya kasih tanda warna hitam ya. Jadi dia minus 8,0023. Ingat. Nah, ini kan positif ya. Ya, ini minus ya. Maka kalau kita konjugatkan, maka dia harus kebalikannya. Maka ditambah J ya 6,6337. Kenapa harus konjugat? Nah, nanti lihat di video sebelumnya ya, apa alasannya kenapa dikonjugatkan. Ya, maka ya, hasilnya adalah ya ini diselesaikan dahulu kemudian baru dikali. Ya, hasilnya adalah 800,23 ditambah J 663,37. Oke ya, ingat ini sudah dalam bentuk megawatt ya. Kemudian kita cari dalam bentuk di jalur S21. S21 V-nya 2, kemudian I-nya I21. Ya, ingat I21-nya adalah konjugat kali 100. V2 ya. V2 itu ingat yang tadi ya. Mana V2? Ini V2. Ya, 0,8
kurang J, ya, J 0,0879 dikali I12. I12 ini, ingat konjugatnya yang kita rubah ini harus dalam bentuk minus, ya. Maka hasilnya adalah 8,0023 minus J 6,6337. Oke. Jadi kalau kita cari hasilnya adalah, ya, ini 900,28 minus J 12316. Oke. Ini kita pindah sini aja, ya. 1,0199 tambah J 0,001087. Oke, berikutnya ini tutup kurung. Berikutnya S13. S13 sama dengan V1 dikali dengan I13 konjugat kali 100. V1 berarti 1 ditambah J 0 dikali I13. Ini I13, ya, minus 0,14752. Nah, ingat ini positif, kita rubah, ya, karena dia konjugat. Minus J 0,62366324. Oke. Maka kalau kita cari hasilnya adalah minus 14,752 kurang J 63224. Oke, nih. Oke, ya. Kemudian berikutnya kita mencari nilai S31. S31 adalah V3 dikali I31 konjugat kali 100. Oke, ya. Masukkan nilainya V3. Ya, V3 mana V3? V3 ini. V3, ya. V3 ini 1,0199 tambah J 0,01087 dikali I31. Nih, I31. Berarti 0,14 I31, ya, ini, ya. 14752 plus J 0,63224. Ingat, ini polaritasnya berbeda, ya. Oke, kita lanjut. Yang S23. V2, ya, V2 dikali I23 kali 100. Ini ingat konjugat, ya. Saya buat di sini aja langsung. V2, ya. V2 adalah 0,8749 minus J 0,0879. Kemudian dikali dengan I23. Ya, dikali I dengan I23. I23 ini. Jadi yang akan kita rubah konjugatnya adalah nilai yang ini. Ya, ya. Ini saya tandain ini aja. Saya tandain ini. Ini, ya. Ya, kemudian nilai ini lagi, ya. Kemudian ini tinggal ini. Kemudian nilai ini, ya. Kemudian nilai ini. Oke, nilainya adalah 6,8299 minus J 5,660. Oke, hasilnya 775,4 dikurang J 105,43. Lanjut, berikutnya lagi S32. Berarti V3 dikali I32 konjugat dikali 100. V3, ya. V3 itu 1,0199 ditambah J 0,01087 dikali, ya, dikali konjugat dari ini. Ingat, ini akan jadi plus, ya.
menjadi 6,8299 plus J 5,660. Oke, hasilnya adalah minus 696,65 ditambah J 577,94. Oke, ini sudah ada semua nilainya, ya. Ya, ini sudah dalam bentuk megawatt, ya. Maka kalau kita lihat di sini, ya, S12 aliran dayanya berarti, ya, ini aliran dayanya ini, ya. I12, ya. Ini aliran dayanya di sini. Oke, setelah ini kita mencari berapa besar lossesnya. Ya, lossesnya itu adalah SL, ya. SL12 itu sama dengan S12 ditambah S21. Berapa tadi ini S12? Ya. 12 minus 800,23 ditambah J 663,37. Oke. Ditambah, ya. Ditambah dengan ini. Berapa ini? 900,28 kurang J 123,16. Hasilnya kalau kita cari, ya. Ini dijumlahkan, ya, kemudian dikurangkan, hasilnya adalah 108,04 ditambah J 540,22. Berikutnya SL13, ya. S13 ditambah S31. Masukkan angka ini. Ini angka ini sama angka ini masukkan. Maka ini minus 14,752, ya, minus J 63,224. Ya, kemudian ditambah dengan 77 tambah dengan 15,047 tambah J 64,489. Oke, hasilnya, ya, kita jumlahkan nilai ini, maka hasilnya mendapatlah 0, ini kecil dia selisihnya, 950 ditambah J, ya, J 1,2645. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah SL23 S123 ditambah S32. Ya, sama dengan masukkan nilainya ini. Nilai ini sama nilai ini masukkan. Maka ketemulah hasilnya, ya, ini 775,4 dikurang J 1,0543 tambah, ya, tambah nilai ini berapa ini, jadinya minus 696,65 ditambah J 577,94. Oke, maka hasilnya adalah, ya, kita jumlahkan ini 78,751 plus J 472,1. Oke, dari sini kita bisa mendapatkan nilainya, ya. Maka nilai I12, ya, I12 ini, ya, kemudian ini, ya, nilainya ini, ya, kemudian I13 nilainya ini, ya, yang ke sana, 13 ke sana, 12 ke sana, ya. S12, S21, S berapa? 31, S13, S13 ini 23 nih, 23. Oke. 23. 2332. Oke. Jadi ini hanya sekedar contoh di soal pembahasan kita, ya. Di sistem yang real tidak sederhana ini yang di real, ya. Nanti coba kita melihat beberapa sistem yang real nantinya, ya, pada episode berikutnya, ya. Ingat, ini sudah dalam bentuk megawatt, ya. Dalam bentuk mega, ya. Ini dalam bentuk mega. Oke. Jadi sampai di sini perhitungan ataupun analisa aliran daya menggunakan Newton Raphson sudah selesai.
Ya, jadi ada 5 part ya semuanya. Ya, part 1 part 2 itu teori basic. Jadi teman-teman, saya berharap fokus di di video 1 dan 2. Video yang ketiga dan keempat itu penjabaran daripada hasil analisa yang 1, 2 ya. Ini tinggal masukin angka. Kemudian yang kelima yang ini. Ya, ini kan finishing saja. Di Gaussian pun ini sama aja, rumus-rumus ini sama saja di Gaussian. Jadi konsepnya yang kita cari itu adalah nilai ini. Ya. Ya. Mungkin begitu saja ya, teman-teman semuanya ya. Apabila dalam perhitungan ini ada kekeliruan ya, saya sangat berharap kepada teman-teman memberikan masukan agar bisa diperbaiki. Dan sekiranya ada pertanyaan yang teman-teman belum paham terhadap materi yang kita sampaikan, maka saya sangat terbuka sekali untuk bisa berdiskusi ya. Nah, beberapa teman-teman kita yang sedang mengerjakan tugas akhir, saya membuka peluang untuk kita diskusi ya. Mungkin kalau di tugas akhir sistemnya lebih besar ya dan lebih kompleks ya. Oleh karena itu, stay tune terus di channel Davis Electrician Channel yang membahas tentang ilmu listrik khususnya di bidang electrical engineering system. Nah, pada video berikutnya insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan aliran daya menggunakan metode fast decouple. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.